Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina Marcelina Azesta, NIM 2108106094 dari jurusan Tadris Biologi C semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika, yaitu mengenai gaya dan juga gerak. Pada kesempatan kali ini juga saya akan melakukan percobaan atau praktikum secara online atau kita sebut dengan virtual laboratorium melalui aplikasi Virtual Lab Pet Colorado Simulation. Nah, tujuan melakukan praktikum kali ini yang pertama untuk mengidentifikasi pengertian gaya dan juga gerak. Yang kedua, untuk menggambarkan gaya dan menghitung penjumlahan gaya pada suatu benda. Terus yang ketiga, untuk mengetahui gerak suatu benda dengan total massa yang berbeda-beda. Jadi tujuan yang nomor 3 ini mencari perbandingan. Tentunya di sini sudah pada tahu ya apa itu gaya, macam-macam gaya, apa itu gerak, macam-macam gerak. Nah, kita ulas sedikit saja materi mengenai gaya dan juga gerak. Nah, gaya sendiri merupakan sebuah dorongan, tarikan, atau bahkan putaran yang dapat membuat benda itu bergerak dengan cepat ataupun lambat. Nah, gaya ini dapat bergerak secara searah ataupun berlawanan arah. Besar kecilnya gaya ini dipengaruhi oleh kekuatan gaya itu sendiri. Nah, secara umum ini gaya terbagi menjadi dua, ada gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Untuk gerak sendiri, gerak merupakan perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Untuk untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja percobaannya. Oke. Kita share screen dulu ya. Dan mohon maaf kalau misalkan gambar saya tidak muncul di layar karena sudah berusaha untuk menampilkan muka, tapi pas di save ternyata gak ada muka saya. Jadi pas perkenalan saya sengaja layarnya kayak gini biar kelihatan. Kita cari pada web mengenai aplikasi virtual lab, yaitu Pet Colorado. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik link yang bagian atas. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, pada aplikasi virtual lab yang saya pilih ini terdapat 5 materi atau 5 mata pelajaran yang bisa diuji cobakan. Yang pertama ada fisika, kimia, matematika, bumi, dan juga biologi. Karena saya memilih fisika, jadi kita klik fisika. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Karena di sini masih menggunakan bahasa Inggris, kita ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kita klik di bagian bahasa, kita klik yang bahasa Indonesia. Nah, tampilannya bisa sama ya, seperti tadi, cuman beda bahasa aja. Kita cari materi gaya dan gerak. Kita klik.
Nah, muncul tampilan seperti ini. Di tengah-tengah terdapat tombol play, di mana kalau kita klik tombol ini, berarti kita sudah siap melakukan percobaan. Kita klik ya. Nah, karena materinya ada dua, yaitu mengenai gaya dan juga gerak, maka percobaannya juga ada dua, yaitu tentang penjumlahan gaya dan juga gerak. Kita coba yang penjumlahan gaya. Karena tujuannya ada tiga, yang pertama itu mengenai pengertian gaya dan juga gerak. Tentunya teman-teman semua sudah pada tahu ya apa itu gaya, apa itu gerak. Sebelumnya juga kan udah dibahas. Sebelum kita melakukan percobaan ini udah dibahas sedikit. Jadi nanti tinggal dijawab aja pada lembar hasil pengamatan. Terus yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menggambarkan gaya pada suatu benda. Jadi kita bisa lihat gaya seperti apakah yang dapat membuat benda bergerak. Nah, di sini ada box yang berisi kerikil ataupun benda-benda kecil. Ini tuh kayak apa sih, mainan bongkar pasang gitu. Anggap aja ini batu kerikil kali ya, tapi warna-warni. Terus di sampingnya disertai dengan tali yang terdapat masing-masing di samping kiri 4 titik, yang di samping kanan juga 4 titik. Di sini ada pelaku atau peran manusia dengan kode warna biru dan juga manusia dengan kode warna merah. Oke. Kita coba ya, manusia dengan kode warna biru yang paling depan kita pindahkan ke titik tali sebelah kiri paling depan. Kemudian manusia dengan kode warna merah kita ambil yang nomor 3, kita letakkan di titik tali yang paling depan juga tapi di bagian kanan. Untuk mengetahui massa atau berat kedua manusia ini, kita klik bagian nilai. Nah, udah muncul ya. Manusia dengan kode warna biru sebelah kiri ini memiliki massa 50 Newton, sedangkan manusia dengan kode warna merah di sebelah kanan memiliki massa 100 Newton. Nah, kita klik penjumlahan gaya, karena kan tadi kita simulasinya mengenai penjumlahan gaya. Nah, kita klik ini penjumlahan gaya. Penjumlahannya. Nah, di sini terdapat hasil 50 Newton. Nah, hasil 50 Newton itu dari mana? Dari perhitungan antara massa manusia berkode warna merah sebelah kanan dengan massa manusia berkode warna biru sebelah kiri. Jadi, angka terbesar dikurangi angka terkecil. 100 Newton dikurangi 50 Newton sama dengan 50 Newton. Jadi hasil penjumlahan gayanya yaitu 50 Newton. Dan untuk menggambarkan gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak, kita klik tombol mulai di bagian tengah. Kita bisa lihat ya teman-teman, benda terus bergerak ke arah kanan. Nah, didapatkan hasil bahwasanya manusia dengan kode warna merah pemenangnya. Di sini udah ada tertera menang, merah menang gitu ya. Ya, karena bahwasanya semakin banyak gaya yang diberikan, maka benda tersebut akan bergerak lebih cepat. Seperti tadi, manusia dengan kode warna merah memiliki massa yang lebih berat dibandingkan dengan manusia dengan kode warna biru. Untuk hasilnya kita bisa cantumkan ke dalam tabel hasil pengamatan.
kita coba yang percobaan gerak. Kita klik lagi tombol play. Masuk lagi ya. Ini agak lama ya. Oke. Kita klik yang bagian gerak. Nah, pada bagian gerak ini muncul tampilan seperti ini, di mana ada robot yang berperan sebagai pendorong atau pemberi gaya agar benda tersebut dapat bergerak. Kemudian di sini ada papan seluncur yang memiliki berat atau massa tertentu. Nanti di atasnya akan dikasih beban. Nah, karena tujuan nomor 3 itu untuk mengetahui gerak suatu benda dengan total massa yang berbeda-beda. Jadi, kita mencari perbandingan antara benda yang bergerak dengan beban bermassa ringan dan benda yang bergerak dengan massa yang berat. Kita coba anak kita untuk mengetahui di sini mana yang ringan dan mana yang berat, kita checklist bagian massa dan juga nilai. Nah, udah diketahui ya bahwa papan seluncurnya ini memiliki massa atau berat sekitar 50 kg. Di sini bebannya itu ada 4, ada anak perempuan, ada bapak-bapak, ada tong sampah, dan juga ada box. Nah, di sini saya akan memilih massa ringannya yaitu anak-anak aja. Itu sekitar 40 kg. Kita taruh di atas papan seluncur, kita checklist kecepatannya agar kita bisa mengetahui kecepatannya berapa gitu ya. Kita mulai saja, kita klik tombol warna biru di sini ke arah kanan sejauh 500 meter. Bisa dilihat ya teman-teman. Kecepatannya yaitu didapat 12,8 meter per sekon. Lumayan ya. Mungkin nggak terlalu berat. Jadi di tengah-tengah antara berat dan juga ringan. Oke, kita coba lagi dengan menggunakan beban dengan massa yang lebih berat, yaitu bapak-bapak. Kita taruh di sini. Checklist. Kita mulai saja. Kanan juga. Nah, bisa dilihat ya, pergerakan bendanya itu sangat lambat dan kecepatannya juga menurun, yang tadinya 12, sekian meter per sekon menjadi 2,7 meter per sekon. Jadi bisa dikatakan bahwasannya semakin kecil atau semakin ringan beban yang diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan semakin cepat untuk bergerak. Kebalikannya, semakin besar atau semakin berat beban yang diberikan, maka benda akan mengalami gerak yang lambat. Jadi perbandingannya di situ. Untuk perbandingan dan hasilnya sendiri kita cantumkan ke dalam tabel hasil pengamatan yang ada pada LKS. Oke. Mungkin kita coba sekali lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.